hasil diskusi kami dari satu minggu yang lalu. Oke, yang pertama itu kita itu ulang. Betul selanjutnya kan dijelaskan oleh Mbak Isma. Tapi kelompok satu yang ambil bencana banjir di daerah Jamengasi. Jadi di Jamengasi itu sebenarnya masih banyak banjir. Nah itu disebabkan dari debit sungai Kali Lamong yang benar-benar besar. Nah tapi di Jambi itu cuma beberapa daerah aja yang benar-benar parah banjirnya. Nah itu disebabkan oleh kurangnya retensi JAS, daerah aliran sungai tidak menggunakan debit air, kemudian aktivitas manusia kayak buang sampah sembarangan. Terus yang selanjutnya itu ada analisis kebijakan pemerintah terkait mitigasi bencana. Itu dari UU nomor 24 nomor 24 tahun 2007 yang menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dapat bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Yang pertama ini, yang kedua 34 ya ini. Ya, perlindungan, pengurangan, pemenuhan masyarakat dan pemulihan kondisi. Selain itu ada pada pasal 18, 23, nomor 24 tahun 2007 yang mengamanatkan bahwa setiap pemerintah daerah wajib membentuk BPDB, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang memiliki fungsi merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana di daerah. Yang kedua ini, yang ketiga ini. Jadi hipotesis solusi dari kami yaitu yang pertama pembuatan biopori untuk meningkatkan resapan air lokal. Yang kedua adalah pembangunan kolam retensi untuk menahan kelebihan debit Kali Lamong. Yang dimana beberapa solusi ini selaras dengan UU nomor 25 tahun 2007 dan keputusan Bupati Gresik tahun 2020 untuk mengurangi resiko banjir di wilayah Jambi. Oh iya, kalian tahu kolam retensi? Kolam retensi. Apa itu? Kolam retensi itu kayak kolam penampungan buat air hujan sebelum ke sungai nanti. Jadi kayak biasanya itu kayak di pinggir sungai. Itu ada kayak apa ya? Kayak jalan kecil sungai itu. Iya. Yang ngalir ke kolamnya itu yang menampung itu. Jadi agak banjir. Oke. Ini bendungan. Cuma bendungan kan luas. Ya kan sama ini kan apa ya lahannya itu kan terbatas ya karena itu juga kota padat kecamatan padat juga. Makanya di bangun kolam retensi. Kolam retensi kan soalnya kecil-kecil kolamnya. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah. Mungkin teman-teman ada yang menemukan atau yang mungkin mau memberi saran. Saya mau tanya. Ya, ajukan nama begini. Oh ya. Ini persoalan bencana. Tadi kan sudah ada hipotesis solusinya itu ya. Dan kira-kira itu bisa dipresentasi, bisa dilaksanakannya itu berapa persen? Terima kasih. kan harus karena sadar. Maksudnya dari kelompok ini bisa yakin, oh ini bisa ini berapa persen? Yakin. Sebelumnya kan mungkin kira-kira izin menjawab ya. Kira-kira mungkin dari kelompok kita itu sekitar 80%. Kenapa? Karena sebelumnya itu udah
udah ada yang buat seperti ini, tapi kan hanya cuma satu. Kemungkinan kalau satu itu nggak kurang gitu buat menanggulangi si banjir ini tadi. Makanya kita nambah 2 atau 3 lagi. Biar ini tuh banjirnya tuh nggak langsung cernih di sebelumnya cernih. Artinya dampak dari banjir yang sangat parah juga ditambah. Oke, lanjut next. Apabila tidak ada sangkaan lain, kami cukupkan presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mitigasi bencana alam banjir rob di desa Bajungan. Kenapa kita ngambil topik tersebut? Karena pemukiman warga di Desa Tanjungan sendiri itu terlalu dekat dengan laut, sehingga ketika perubahan cuaca dari kemarau ke musim penghujan itu mungkin ada angin ya, anginnya kan ada, terus gelombang pasangnya itu naik. Nah, itu bertentangan dengan peraturan Presiden nomor 21 tahun 2008 di ini hal ini bertentangan dengan PP nomor 51 tahun 2016 di mana seharusnya daratan pantai itu harus minimal 100 meter dari titik ketinggian. Sedangkan di Desa Tanjungan sendiri itu kurang dari 100 meter. Terus di pemicunya di Desa Tanjungan itu sering banjir rob itu gara-gara migrasi ekosistem makro. Itu ya, pemicu utamanya itu abrasi dan banjir rob. Jadi bagian yang seharusnya itu ada mangrove itu ditebang sama orang-orang dijadikan rumah, pemukiman. Jadi ketika banjir rob atau pasang naik, gelombang pasang itu datang dan jadi nggak ada apa sih penahannya, jadi banjirnya itu sampai ke halaman warga gitu. Terus ini juga nggak bikin itu lah diperburuk oleh penurunan muka tanah serta dinamika pasang surut dan gelombang musiman yang membentuk semakin luasnya terlalu. Jadi tanahnya itu semakin turun karena emang di Tanjungan datanya sempit dikit. Ditebang-tebang sampai tambak itu seharusnya kan untuk nampung laut itu diisi batu tanah untuk dijadikan rumah. Jadi ya benar-benar menyedihkan sekali. Masuk dulu. Yang ketiga. Oke, ketiga. Sebenarnya mitigasi bencana alam ini diatur dalam PP nomor 21 tahun 2008 tentang penanggulangan bencana.
Terus kemudian ada UU nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana juga, dan UU nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruangan. Menegaskan bahwa upaya pengurangan risiko bencana harus masuk ke dalam rencana pembangunan dan tata ruang, termasuk daerah pesisir yang rawan banjir. Terus ada jenis upaya-upaya yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama mitigasi struktural yang bisa dilakukan dengan konversi hutan mangrove sebagai benteng alami yang sesuai dengan PP nomor 64 tahun 2010 tentang mitigasi bencana di pesisir. Contohnya yaitu pembangunan tanggul laut, pembangunan bendungan dan sedetan sungai, penggunaan pompa air untuk mengurangi genangan dan penanaman mangrove di pantai. Komplek Limbo, ini nomor 2. Yang kedua itu mitigasi non struktural. Nah, mitigasi non struktural ini tuh lebih menekankan pada aturan dan kebijakan. Yang pertama itu kayak penyusunan RT/RW berbasis resiko bencana. Yang kedua itu membuat perda atau peraturan daerah khusus banjirop. Yang ketiga itu menguatkan koordinasi melalui BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Yang keempat itu menyediakan sistem peringatan dini. Yang terakhir itu menyediakan lokasi evakuasi dan juga risiko bencana. Yang ketiga yaitu mitigasi non-fisik, yaitu dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Bentuk kegiatan non-fisiknya yaitu yang bisa dilakukan pemerintah antara lain seperti transport dan penyuluhan tentang banjirop. Yang kedua yaitu simulasi evakuasi di sekolah atau masyarakat, dan yang ketiga gaji posko dan gaji lapak oleh BPBD, dan yang terakhir yaitu sosialisasi pentingnya lingkungan pesisir. Mungkin ada saran, sanggahan, komentar. Ya, Perkenalkan, saya Suci di 07 izin bertanya. Itu kan saya tadi udah menjelaskan tentang banjirop yang ada di Tanjungan. Salah satunya penyebabnya adalah lahan yang seharusnya tambak dialihkan ke perumahan, ya kan? Nah, di sini saya ingin bertanya, apakah ada tindakan yang kemudian dilakukan oleh pemerintah amal ataupun bakalan mengenai hal tersebut? Mungkin minta semuanya digusur atau gimana? Terima kasih ya. Seharusnya yang punya lahan. Terima kasih ya sejauh ini belum ada. Mungkin karena saya agak dan juga gimana ya? Itu kan katanya tambah itu udah dibeli juga, sudah dibeli dengan tanahnya sendiri, jadi terserah atas nama sendiri. Terus jadi ya terserah mau jadi rumah jadi tambah. Nanti jadi rumahnya udah sendiri. Ada yang punya namanya itu haji siapa gitu? Lomba itu dia, biasanya dijualin ke orang-orang dengan dijadiin rumah. Tapi ada nggak surat yang tapi kayaknya ada yang udah berani oh pasti kan udah ada surat tanah. Karena levelnya juga nggak bisa melarang. Kalau badan desa pun juga di udah tambah. Karena sudah
Karena sudah tidak ada pertanyaan dan saran, ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mitigasi bencana alam yaitu banjir di Kabupaten Sidrap, tepatnya di Desa Caprek, Kecamatan Lentang. Pentingnya mitigasi bencana alam itu untuk kesejahteraan dan kehidupan masyarakat, mengurangi kerugian ekonomi dan melindungi lingkungan dari kerusakan yang berkepanjangan. Nah, itu tujuan utama dari mitigasi. Lalu di sini banjirnya itu dikarenakan curah hujan yang tinggi, jadi hujan turunnya itu jumlah dengan besar sehingga airnya meluap dan terjadi banjir mengenai permukaan tanah atau penduduk. Nah, potensi bencana alam di Desa Caprek. Jadi perlu kalian ketahui sendiri dulu sebelum saya lanjutkan ke ini. Desa Caprek itu desa yang berada di hilir sungai dari yang sungai awalnya. Jadi di Lentang itu ada dam jepun namanya. Kita sebut itu dam jepun. Itu teman-teman. Nah, ada ini di Lentang, di hulu di awalnya di kayak bendungan. Nah, yang mana sungai ini tuh sungai yang besar dari mengalirnya airnya itu dari perbukitan yang ada di sebelum Lentang. Ketika curah hujannya itu tinggi, itu biasanya ada banjir kiriman gitu, ada aliran sungainya itu menjadi sangat deras sampai memenuhi bendungan ini sampai hampir meluap. Di bendungan yang luas aja hampir meluap gitu ya, apalagi ke sungainya kan makin ke hilir itu makin kecil, makin sempit gitu. Jadi dampaknya ini jadi dampaknya itu di Caprek, di hilir sungainya itu menjadi meluap. Padahal sungai yang di Caprek itu dari Lentang ke Caprek itu bukan sungai yang terlalu kecil, tapi cukup besar lah dalam ukuran sungai yang di desa gitu ya, antara 8 sampai 10 meter gitu lebarnya. Tingginya juga mungkin nyampe 6 sampai 8 meter juga gitu. Jadi potensinya itu yang pertama dikarenakan kondisi iklim. Sungai yang di Lentang di Desa Caprek umumnya memiliki daerah aliran sungai atau DAS yang cukup luas, kurang lebih 8 sampai 10 meter. Nah, curah hujan yang tinggi di perbukitan, terutama saat musim hujan, meningkatkan potensi debit air yang melebihi kapasitas sungai. Jadi memang airnya tuh datang secara tiba-tiba, nggak bisa ditahan-tahan seperti itu dari potensi kita, sehingga bisa meluap di sungai Desa Campreknya ini. Kemudian sedimentasi dan pendangkalan sungai, pengendapan lumpur, pasir, dan sampah menyebabkan kapasitas sungai berkurang sehingga airnya mudah meluap. Dan di sungai ini itu untuk sampahnya tidak terlalu parah ya teman-teman. Ada sampah, tapi nggak yang banyak banget gitu. Tapi
tapi terkendalanya sungainya itu semakin sempit karena beberapa faktor lainnya. Karena lumpur yang dibawa air ketika sehabis hujan itu, sehingga air ketika habis hujan itu kan sangat keruh dengan lumpur, membawa lumpur. Ada juga karena sampah-sampah daun atau bambu-bambu yang ditanam di sekitar sungai itu. Jadi sepanjang sungai itu sangat indah, indahnya dengan pohon-pohon dan bambu-bambu yang mana salah satu penyebab juga sungai itu menjadi kotor gitu dari daun-daun yang berguguran. Kemudian yang ketiga, letak geografis. Aliran sungai di Kecamatan Lentong berada di bawah perbukitan, sehingga setelah terjadinya hujan lebat, seluruh air akan mengalir deras ke sungai membawa lumpur. Seperti yang dijelaskan tadi, sungainya ini ada di bawah perbukitan. Jadi walaupun setegal apapun pohon-pohon di perbukitan, kalau udah musim hujan dan hujannya deras sekali dengan intensitas mungkin sampai 3-4-5 jam, itu bakal keluar menimbulkan banjir seperti itu. Selanjutnya yaitu kebijakan umum tentang pengendalian Selanjutnya Undang-Undang Nomor 20 Kebijakan Umum tentang Bencana di Indonesia. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, menetapkan prinsip penanggulangan bencana berbasis mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, mengatur pemanfaatan ruang termasuk larangan membangun di sempadan sungai. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mengatur perlindungan lingkungan, rehabilitas PHS, dan pencegahan pencemaran sungai. Yang keempat yaitu peraturan pemerintahan nomor 38 tahun 2011 tentang sungai, di mana undang-undang ini mengatur pengelolaan wilayah sungai, sempadan sungai, normalisasi, serta fungsi pengendalian banjir. Yang kelima ada peraturan menteri PUPR nomor 28/PRT/PFT/M/2015, di mana ini mengatur garis sempadan sungai dan aturan teknis pengendalian banjir. Yang terakhir yaitu kebijakan tata kelola kota atau RT/RW dan RDTR, di mana mengatur zona rawan banjir, penyediaan ruang terbuka hijau atau RTH, serta kewajiban drainase berkelanjutan atau sustainable drainage system. Selanjutnya kebijakan pemerintah terkait bencana banjir di Sumeneb, yaitu adanya instansi atau pembangunan infrastruktur baru dan juga anggaran untuk daerah seperti Batuan, Sombi, dan Banten. Dan itu ada usulan untuk pembangunan embung atau waduk kecil untuk menampung kelebihan air. Juga sudah diajukan kan daerah nanti itu kan ya di bawah pegunungan ya, meskipun di gunung itu juga ada pohon-pohonnya, tapi kalau misalkan curah hujannya deras kan buat nyerap air juga butuh waktu. Nah, jadi ada usulan buat bikin pembangunan waduk kecil buat itu dan pengendalian dari gunung. Terus juga ada antisipasi via surat edaran dan kesiapsiagaan BPBD. Pada Juli 2025, Sumeneb mengeluarkan surat edaran nomor 1 tahun 2025 dengan himbauan penting untuk menghadapi ekstrim seperti hujan, lebat, angin kencang, dan potensi banjir. BPBD juga menegakkan kebersihan saluran. Jadi supaya lebih membantu, jadi himbau kepada warga setempat untuk lebih menjaga kebersihan lingkungan, apalagi saluran-saluran untuk meminimalisir nanti air itu mampet kalau misalkan terlalu banyak sampah di saluran air. Mungkin hipotesis solusi dari kelompok kami untuk
bencana banjir di Cangkring itu adalah pembangunan waduk kecil tadi. Sama seperti kelompok sebelumnya, kelompoknya kelompok 1. Karena kan dari yang kami analisis itu aliran sungai dari hulu ke hilir sampai desa Cangkring itu kekurangan waduk. Yang tadi itu cuma sedang gitu, waduk juga tapi rawan meluap gitu. Nah, semisal ada satu lagi waduk sebelum waduk yang dilempar itu, kemungkinan akan bisa menahan pertama dulu, kemudian ditahan lagi oleh waduk yang kedua seperti itu. Soalnya memang yang menjadi kendala dari meluapnya air juga karena datangnya yang sangat mendadak dan tiba-tiba besar seperti itu. Ya, mungkin itu. Dan juga solusi lainnya pembersihan sungai secara teratur, karena selain sampah juga kadang ada banyak tanah yang mengendap di bawah seperti itu sampai mungkin ada juga rumput-rumput di sungai itu sampai ada yang seperti itu karena sungainya bagian tepinya terkadang ada yang longsor dan terkadang ada yang disengaja. Ya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sebelum ditutup, ada yang ingin bertanya atau menyanggah? Ini. Berdiri. Iya, silakan. Saya Andi dan di 21. Kira-kira dari kebijakan pemerintah yang disebutkan tadi itu, menurut kelompok kalian mana yang lebih efektif dilakukan untuk menanggulangi bencana yang diangkat? Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk yang paling efektif mungkin pembuatan waduk. Soalnya melihat dari sungainya bukan tipe yang sangat sempit ya. Sungainya sudah lebar dan sampahnya juga tidak yang sangat parah. Tapi yang menjadi permasalahan adalah datangnya air yang secara tiba-tiba dan deras seperti itu. Jadi mungkin ketika kita menerapkan solusi yang membuat waduk kecil sebelum waduk yang dilempar ini, itu mungkin bisa menahan air lebih lama di situ dulu sebelum jadi alirannya tidak akan sederas tanpa waduk seperti itu. Ya. Karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan memaparkan bencana yang akan kita hadapi. Bencana yang dihadapi saya itu berdasarkan pantauan BPBD. Berkala di kecamatan yang sering terkena dampak banjir yaitu Harusraya. Namun dalam hal ini pemerintahan telah melakukan normalisasi sungai dan berencana mengusulkan pembangunan saluran tambahan agar aliran air lebih terkendali. Nah, desa yang sering terdampak banjir itu di Buduran, Pelakaran, Balung, Tengket dan juga Cambengan. Selanjutnya dari
pinggiran persawahan. Kemudian wawancara pada rencana tentang bencana banjir yang bisa dibilang sering terjadi setiap tahunnya, antara 1 atau 2 kali dalam setahun. Kemudian pada tindak lanjut pemerintah daerah terkait bencana tersebut seperti melakukan pelebaran saluran air di pinggiran jalan, dan yang paling terbaru ialah peninggian jalan raya yang diingkar arus balik hingga daerah Bogor. Kemudian pada wawancara kedua, kita juga menanyakan hal yang sama, seperti wilayah yang sering terjadi banjir pada Buduran, kemudian bencana yang terjadi tiap tahunnya itu pada bulan Januari atau menjelang tahun baru. Kemudian tindak lanjut dari pemerintah dengan pelebaran jalur sungai Tangkerongan dan membersihkan aliran sungai yang dipenuhi oleh sampah plastik. Jadi ini tata ruang desa Arusbaya. Kondisi geografisnya itu ada di kecamatan Arusbaya, kurang lebih 15 km di laut dari ibu kota arah sendiri. Yang batas-batas wilayahnya sendiri itu di arah utara ada desa Muara, yang di sebelah selatan ada desa Baru, dan di sebelah timur ada desa Pelamaran, dan yang di sebelah barat ada desa Tilpen. Dengan luas wilayah kira-kira antara 38,607 hektar. Jadi desa Arusbaya ini dikenal banyak lahan pertanian, dan dikenal juga dikenal namanya itu subur, terutama pada tanaman padi, jagung, dan ikan. Sebagian besar wilayahnya itu berupa sawah, ada hujan dengan luas sekitar 245.946 hektar, sementara lahan tinggalan hanya sekitar 6,48 hektar dan area pemukiman sekitar 34.682 hektar. Desa ini tidak memiliki tanah perkebunan karena kondisi wilayahnya berupa dataran rendah dengan tanah yang cenderung kering. Secara iklim, desa Arusbaya beriklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, serta suhu rata-rata berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius. Jadi di Arusbaya itu sering banjir. Tadi sudah disebutkan karena datarannya itu rendah. Jadi kadang kalau hujan deras itu dapat kiriman dari dataran yang lebih tinggi. Peraturan perundangan bencana banjir, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Tanggung jawab meliputi tahap bencana yang mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pasca bencana, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah daerah harus melaksanakan penanggulangan secara terencana dan terkoordinasi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Prinsip ini otonomi daerah dan asas pemerintahan yang baik menjadi dasar pelaksanaan tugas ini. Ya, selanjutnya upaya mengatasi masalah banjir di Arusbaya. Yang pertama itu pendidikan dan edukasi, yang mana ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan menjaga lingkungan agar sampah tidak menyumbat saluran air dan menyebabkan banjir. Dan yang kedua, meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat sekitar tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan untuk menjaga pencemaran dan risiko banjir akibat saluran yang tersebar. Yang ketiga, pengelolaan sampah yang tepat, yang mana ini merupakan poin penting untuk menghindari timbunan sampah penyebab banjir. Yang keempat, peningkatan kapasitas kelembagaan seperti mengoptimalkan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD sebagai pelaksana teknis. Dan yang terakhir, peningkatan infrastruktur yang dapat mengurangi risiko banjir. Mungkin itu saja dari kami. Sebelum
ditutup dengan perkataan dunia. Nanti tanya ke Bu Berkah. Yang lain. Lagi kita lagi. Ya, suci sampai. Nah, belum aja. Oh, yang belum. Ya, apa yang belum? Perkenalkan, saya Ana Nujana, NIM 019. Dan kan tadi ada pengelolaan sampah. Sampah yang tepat. Upaya cara pengelolaan sampah yang tepat itu gimana? Agar memerangi banjir. Saya izin menjawab ya terkait pengelolaan sampah. Tentunya pemerintah harus lebih tegas dalam aturan pembuangan sampah di rumah itu. Itu kan masih sering sekali terjadi orang-orang yang berkata itu mungkin lebih ditegaskan bisa dengan sanksi atau apa. Kalau cuma pelanggan kan tetap aja ya orang melanggar dengan membayar. Mungkin bisa terjadi dengan menggunakan CCTV atau kemudian cari orang tersebut kita langsung ditanyakan baru bisa ke rumahnya. Ini saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go girls. Let's go Aku nyetir loh, dia mau lucu. Itu apa musik musik, tapi ada musiknya. Gimana baca Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok 5 ingin meneliti bencana banjirop yang terjadi di daerah Bandaran. Nah, di mana daerah ini menjadi pusat aktivitas para nelayan. Alasan kami ingin meneliti ini yaitu karena daerah ini seringkali terjadi banjirop dan membuat aktivitas masyarakat di sekitarnya terhambat. Nah, banjirop itu apa sih? Banjirop itu adalah genangan air yang terjadi akibat naiknya permukaan laut akibat biasanya melanda wilayah pesisir dan menimbulkan dampak yang cukup besar bagi daerah tersebut. Faktor penyebab banjirop itu yang terjadi di daerah ini tuh fokus ke yang pertama yaitu kenaikan permukaan air laut. Naiknya permukaan laut. Tentunya ada dampak banjirop. Yang pertama adanya dampak terhadap pemukiman yang bisa dapat menggenangi lantai rumah sehingga dapat menimbulkan kerusakan seperti tiang roboh dan pencemaran rumah. Dan juga adanya dampak terhadap fasilitas umum dan perkampungan tersebut. Dan di mana di daerah tempat itu pada waktu itu kerusakan musola karena dampak dari banjirop sendiri. Dan solusinya adanya peningkatan kapasitas dalam mitigasi bencana baik dalam infrastruktur maupun tindakan secara fisik. Yang kedua adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam merawat dan menjaga daerah yang rawan bencana. Yang ketiga pemerintah dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dan ini tentang menjaga mitigasi dalam menghadapi risiko banjir. Baik. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah ada salah satu kebijakan nasional ini dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009
Tentang penanggulangan bencana atau tanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana seperti pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rapid test atau rekonstruksi yang menjadi payung dari kebijakan keimigrasian di semua level pemerintahan. Kemudian pedoman dari BNPB, resiko bencana peta BNPB dan sebagainya. Dan Menteri Teknis mengklasifikasikan KOM sebagai tipe banjir pesisir dan memberikan arahan mitigasi seperti perencanaan risiko, peringatan dini, dan keterlibatan komunitas. Untuk kebijakan dan sektoral atau Kementerian PUPR mendorong solusi struktural untuk pesisir dengan tanggul pantai, air, kolam retensi, normalisasi aliran sungai serta perbaikan bencana. Selanjutnya kebijakan dan aturan daerah. RW Kabupaten Bangkalan 2024 sampai 2024 dan produk turunannya seperti RDTR, Pergub RDTR untuk zona tertentu telah disusun atau diterapkan. Dokumen ini menjadi landasan pada ruang pesisir, penentuan zona rawan dan pembatasan pemanfaatan ruang yang meningkatkan ketahanan terhadap banjir. Ada peraturan bupati atau perda terkait RDTR dan tata ruang yang spesifik untuk kecamatan atau kelurahan tertentu. Dokumen ini memberi dasar hukum untuk tindakan fisik seperti pengarukan, konstruksi tanggul, relokasi, dan pembatasan pemanfaatan ruang di zona rawan. Sekian, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang ingin diajukan. Hilya. Ya. Ngamatin ya. Ya, saya Hilya Agustin, NIM 026. Jadi di solusi kan tadi disebutkan peningkatan kapasitas dalam mitigasi bencana baik dalam bentuk infrastruktur maupun tindakan non fisik. Nah itu dalam bentuk gimana infrastrukturnya? Belum dijelaskan. Terima kasih. Jadi pada solusi yang pertama itu, pada infrastrukturnya sendiri itu dapat seperti membangun tanggul, sistem peringatan dini, dan drainase. Lapor ya, lapor tadi. Iya. Sekian presentasi dari Bapak kami. Kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu bos, Di grup cari kelompok kok sama tabletnya? Apanya bos? Dilihat bos, dibaca. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kita menganalisis bencana tanah longsor di garis. Untuk tanah longsor sendiri tuh terhadap faktor alamiahnya ada kondisi geografis, yaitu karena dipengaruhi oleh lempeng-lempeng Eurasia, Pasifik, dan Australia. Hal itu menjadikan banyak daerah yang sangat rentan terhadap gerakan tanah. Yang kedua yaitu
jenis tanah dan batuan. Tanah longsor terjadi akibat pergerakan massa tanah atau batuan di sepanjang lereng karena gaya gravitasi. Hal itulah yang menyebabkan juga sering terjadinya adanya tanah longsor. Yang ketiga, curah hujan tinggi. Curah hujan tinggi yang terus-menerus akan memicu utama tanah longsor karena air hujan menyerap ke dalam air. Akhirnya air tersebut berat masanya bertambah, akhirnya menjadi tanah tidak stabil. Selanjutnya yaitu ada faktor manusia, yang mana faktor manusia ini penggunaan lahannya tidak tepat. Alih fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian atau pemukiman, terutama di daerah miring, dapat meningkatkan resiko longsor karena berkurangnya fungsi akar pohon sebagai jangkar alami yang mengikat partikel tanah. Yang kedua yaitu aktivasi pertambangan. Di beberapa daerah seperti Kabupaten Gresik, pertambangan batu kapur dan galian C juga menjadi penyebab serius longsor. Yang kedua, analisis kebijakan pemerintah terkait bencana alam. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang merupakan provinsi dan kabupaten bertanggung jawab untuk mengelola seluruh siklus bencana. Kebijakan mitigasi bencana merupakan landasan manajemen darurat yang berfokus pada upaya berkelanjutan untuk mengurangi dampak bahaya terhadap manusia dan harta benda. Yang pertama, regulasi dan perencanaan tata ruang. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, undang-undang ini mengatur seluruh aspek penanggulangan bencana termasuk pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan. Kedua, rencana tata ruang wilayah atau RTRW. Perda RTRW di tingkat kabupaten seharusnya mengidentifikasi wilayah-wilayah yang rawan bencana dan mengatur pemanfaatan ruang di area tersebut. Namun implementasinya seringkali menghadapi kendala seperti kurangnya pengawasan terhadap pembangunan di area rawan longsor. Yang kedua, mitigasi struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural upaya ini melibatkan pembangunan fisik untuk memperkuat infrastruktur seperti terasering sistem penahan tanah dan perbaikan drainase. Yang kedua, mitigasi non struktural. Yang pertama, edukasi dan pelatihan. Pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat sangat penting untuk mengurangi risiko bencana. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dan simulasi dapat meningkatkan pemahaman masyarakat yang terbukti dari kenaikan skor pengetahuan setelah edukasi. Kedua, sistem peringatan dini atau EWS. Pemasangan EWS di lokasi rawan longsor menjadi langkah strategi untuk menyediakan data real time dan memberikan peringatan dini. Alat seperti extensiometer dan lain dapat mendeteksi pergerakan tanah dan curah hujan ekstrim, lalu mengirimkan sinyal bahaya melalui siren atau notifikasi. Yang ketiga, relokasi. Relokasi pemukiman dianggap sebagai langkah mitigasi paling efektif ketika alternatif lain tidak berhasil. Kebijakan ini dapat menjadi tindakan nyata untuk mengurangi ancaman bencana bagi masyarakat yang berada di zona merah. Terbukti lebih baik daripada terus-menerus membangun penahan lereng yang rusak akibat hujan. Ya. Terus di sini ada tantangan dari dalam implementasi kebijakan. Jadi sebelum kita tantangan dulu, tadi kan memang kita sebutkan ya, apa sih solusinya yang ingin kita gunakan untuk mengatasi bencana tanah longsor ini. Kalau di beberapa tadi yang sudah dipaparkan sama teman-teman ada banjir dan segala macamnya ya. Nah, banjir semua ya. Cuma itu yang beda ya. Jadi kalau banjir tadi mungkin masih ada campur tangan dari manusia sehingga bisa menyebabkan banjir. Nah kalau tanah longsor ini juga ada tapi sangat kecil sekali. Nah oleh karena itu, tapi bukan tidak menutup kemungkinan bahwasanya kita tidak bisa untuk mencegah adanya tanah longsor ini. Bisa dilihat di daerah Pacet, kemudian Batu Malang, itu yang notabene daerah tinggi-tinggi, tapi malah jarang sekali ada tanah longsor kan. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena satu, tata ruangnya itu sudah ditata dengan benar. Nah, sebenarnya di RTW daerah Bangkalan, ini kan daerah Galis ya, itu juga sudah ditata, tapi mungkin belum dieksekusi secara menyeluruh seperti itu. Nah, terus solusi dari kami yang pertama adalah memetakan di mana adanya di situ titik yang rawan tanah longsor.
Kalau kalian tahu kemarin pas musim penghujan di tanggal 6 Mei kalau nggak salah 2025 kemarin itu digaris ada 4 korban yang terkena tanah longsor. Jadi habis pulang hajatan April ya? April, salah. Itu di bulan April ada beberapa warga yang tertimpa tanah longsor. Untungnya saja tidak sampai memakai korban, hanya sekedar luka-luka saja gitu. Nah, nanti ya rencana dari kami adalah bekerja sama dengan BPBD. Nah, yaitu rangka penjelas. Itu untuk apa? Satu, memetakan di mana titik-titik lokasi yang rawan tanah longsor. Kemudian nanti kita akan membuat papan pengumuman. Ya, saya rasa itu lebih masuk akal daripada membangun bendungan loh ya. Itu. Terus nanti juga akan mengadakan ini pelatihan terhadap iya, bener kan tadi? Ya. Itu. Terus nanti juga mengadakan sosialisasi juga kepada masyarakat. Nah, kalau memang apalagi di saat-saat seperti ini menurut saya sangat mendukung karena sekarang kan musimnya kemarau. Jadi di musim kemarau inilah kita harus bisa menambah pengetahuan kepada warga sehingga nanti di musim penghujan mereka sudah siap. Seperti itu. Nah, ini yang relokasi ini merupakan sebenarnya ini agak sulit diterapkan. Kenapa? Karena relokasi ini ya sangat ini ya. Apalagi mereka sudah punya tanah di situ, sudah bangun rumah di situ, masa direlokasikan? Itu kan sangat sulit. Ya. Nah, itu aja dari kelompok kami. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan dulu. Ya, mau tanya. Berdiri saja. Saya sendiri sehari ini kita dulu. Mau tanya yang tadi yang relokasi itu ya, misal kalian yang menerapkan yang relokasi ini itu kalau misalnya ada yang nggak mau katanya tadi itu solusinya seperti apa? Ya kalau bisa jangan sampai relokasi. Ya itu kan nggak mau relokasi, mau yang ambil yang mana? Ya tadi alternatif yang pertama sama yang kedua. Nah jadi gini loh, relokasi itu adalah relokasi itu bener-bener titik terakhir, bener-bener opsi paling belakang. Dan menurut saya kalau cuma digalis ya itu nggak perlu sampai relokasi. Soalnya emang orang-orang di sini kan sudah beradaptasi dengan lingkungannya ya. Cuma hanya saja kami melakukan tadi adanya pemetaan, adanya apa itu hanya sekedar untuk menekan adanya korban jiwa dan juga kerugian. Jadi mereka bisa waspada nih, oh di sini rawan tanah longsor, berarti jangan buka toko di sini, jangan kalau pas hujan-hujan jangan lewat sini, harus hati-hati. Relokasi ini kalau digaris menurutku tidak perlu dilakukan ya, karena tebing-tebing digaris ini bukan tebing-tebing yang sampai bisa yang miring-miring banget ya, yang tinggi-tinggi banget. Dan relokasi ini merupakan itu tadi opsi terakhir, karena relokasi ini dilakukan kalau semua yang sudah dijalankan tadi itu tuh tidak efisien, tidak efektif, itu baru tahap terakhir relokasi. Soalnya gini, misal ya di rumah kalian sudah terindikasi mau ada longsor gitu, udah kalian bangun tembok, kemudian sudah ditanami dan segala macam, ternyata pas curah hujannya tinggi masih longsor, ya wis mau nggak mau kalian harus pindah. Itu relokasi itu seperti itu, relokasi dan pindah tempat. Kasih tanah, Pak. Nah, apalagi di daerah Madura ini kan tanahnya tanah berbatu, semakin berbahaya gitu. Kalau mungkin di daerah yang tidak berbatu, misalnya tanah longsor mungkin cuma tertimbun tanah, tapi kalau di daerah sini ada batunya, jadi ketimbun tanah plus batu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.